فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Yang terakhir dibahas adalah apa? Apabila barang itu dibeli oleh para debt collector, padahal barang itu mau diambil oleh pemilik barang yang sebenar, yang belum mendapatkan duit dari orang yang muflis. Bagaimana kalau harga yang sekarang itu setara, atau yang sekarang ternyata harganya lebih murah daripada harga yang dulu dan sebagainya. Fa in kanat aksar, kalau ternyata harga sekarang ketika dinilai, dihitung oleh hakim mungkin atau pihak penghitung itu ternyata lebih mahal daripada harga barang yang dulu ketika dibeli oleh si orang yang muflis, dafa'a ilaihi miqdara samanih, maka diserahkan kepada si penjualnya itu, si pemilik barang yang sebenar, kadar dari barang dia, kadar dari akhirnya aksar ini kembali ke harganya kan. Iya betul, yaitu apa? Kalau harganya, kalau barangnya itu ternyata lebih mahal sekarang, berarti apa? Sesuai dengan kadar harga yang dulu diserahkan kepada pemilik barang. Kenapa? Karena hakikatnya debt collector itu dia mewakili orang yang muflis. Yaitu apa? Misalkan tanah 10 tahun yang lalu, misalkan tanah tersebut harganya 20.000. Sekarang seandainya tanah itu dijual, harganya misalkan dianggap 30.000. Sementara dalam 10 tahun ini si penjual sama sekali belum mendapatkan duit dari si pembeli, yaitu apa? Dia masih berhutang. Sekarang hutangnya berapa? Hutangnya tetap 20.000 atau jadi 30.000? Tetap 20.000. Anda tanyakan kepada Syekhuna Abdul Raqib Al-Kaukabani dan para ulama yang lain, hutangnya itu sesuai dengan akad yang ada. Akad 20 tahun yang lalu berapa? Nah, itulah hutang dia. Kenapa? Kalau kita buka seperti ini nanti 10 tahun ke depan harganya 30.000. Berarti kalau Anda hutang selama 10 tahun, ya saya minta harganya memang 30.000. Itu nggak boleh, itu jadi riba. Kenapa? Karena kalau kita balik, kita sebagai penjual, kita nggak akan ridho itu. Yaitu apa? Ternyata entah case-nya macam apa, harga tanah jatuh misalkan. Dalam 10 tahun ternyata harga tanah jatuh karena kebetulan apa? Mungkin ada angin dari daerah Chernobyl yang membawa apa itu debu-debu radioaktif, ternyata tanah di sini kena, jelas harga akan jatuh, orang mengungsi. Ternyata yang dulu 10 tahun yang lalu 20.000, sekarang tinggal 5.000 misalkan. Apakah penjualnya rela kalau yaudah saya bayar hutang saya 5.000? Dia nggak akan rela. Oh saya mau 10.000, dulu akadnya 10. Nah, demikianlah case-nya seandainya harga tanahnya naik. Hutang saya 10, berarti apa? Hutang saya 20.000, maka saya bayar 20.000. Nggak boleh harga kemudian jadi dirubah-rubah. Tetap harganya itu sesuai dengan akadnya. Berarti manakala sekarang debt collectornya itu hakikatnya adalah mewakili si muflisnya itu, yaitu hutangnya muflis berapa? 20.000. Berarti debt collectornya cukup membayarkan 20.000 itu kepada si pemilik tanah yang asal, misalkan itu berupa tanah. Adapun sekarang ternyata harga tanah itu adalah 30.000, nah itu nanti tinggal diurus oleh debt collectornya, yaitu itu kalau dia nanti jual ke orang-orang lain, terserah mau dijual 30.000 atau lebih, itu terserah. Tapi apa? Akad yang pertama harus diselesaikan dulu, tidak boleh dirubah-rubah nilainya. Jadi walaupun kata beliau di sini, walaupun harganya itu sekarang berkembang, harganya makin mahal, tetap hutang tidak boleh berubah. Hutangnya sekian, dibayarkan sekian. Masalah nanti barangnya itu kemudian dipegang oleh para debt collector, harganya semakin bertambah, itu terserah. Sebagaimana kalau sebaliknya, yaitu apa? Kereta itu, keretanya ketika hutang dulu adalah mungkin misalkan 50.000, sekarang dalam 10 tahun mungkin tinggal 30.000 misalkan. Debt collector bayar ke orang pertama berapa? Jelas bayarnya adalah seperti harga yang sebenar, yaitu apa? Harga sesuai dengan akadnya. Karena memang utangnya 20, tadi berapa?
Akadnya itu 50.000. Ya, akadnya adalah 50.000 misalkan. Baik. Karena apa? Barangnya ada. Kalau memang debt collector tidak mau, biarkan si pemilik barang mengambil barang dia. Tapi kalau memang ingin dibeli, maka harganya memang harga segitu, yaitu sesuai dengan akad, yaitu 50.000. Masalah nanti kemudian ternyata keretanya harganya sudah berkurang, maka itu diurus oleh mereka sendiri. Makanya tidak ada yang mewajibkan debt collector tadi untuk membeli barang tadi. Biarkan barang itu seperti yang disabdakan Nabi, dikembalikan kepada si pemilik barang. Dia lebih berhak dengan itu. Tapi kalau mereka ingin beli, kembali kepada hukum tadi, mewakili si muflis tadi untuk menyelesaikan hutang dia. Harga hutang tidak boleh berubah sesuai dengan kadar kesepakatan yang dulu. Hutang 50 ya 50, tidak boleh dinaikkan karena barangnya berubah, atau tidak boleh diturunkan juga karena barangnya juga mulai rusak, nggak boleh. Hutang 50 ya bayarnya 50. Dan sama saja yang membayar debt collector atau tahu-tahu si muflis itu tahu-tahu dapat duit dari sultan misalkan. Dapat duit misalkan 50.000. Apakah boleh si muflis ini mengatakan, memang saya dulu hutang saya beli kereta ini 50.000, namun sekarang harga sekarang kereta ini cuma 15.000. Saya nak bayar 15.000 aja lah, boleh nggak? Jelas nggak boleh. Si penjual dulu menjualnya adalah 50.000, Anda hutang 50.000, nggak boleh minta kurang. Jadi tinggal 15.000 dengan alasan kereta itu sekarang tinggal segitu harganya, nggak boleh. Maka harga hutang tidak boleh berubah, kecuali kalau ada pemaafan, itu masalah lain. Sebagaimana kalau debt collector membayar lebih, itu terserah dia. Intinya dia sekarang statusnya seakan-akan mewakili si muflis untuk menyelesaikan hutang dia dulu. Baru setelah itu kata beliau di sini, apa itu? Wayatahasunal baqi. Lalu para debt collector tinggal membagi-bagi di antara mereka sisa dari duit-duit yang ada itu atau harga barang yang ada itu. Yang penting selesaikan dulu antara si muflis dengan si pemilik barang. Wa bihadzal qaul qala jama'atun min ahlil asar. Dengan pendapat inilah sejumlah ahli asar berpendapat. Yang ketujuh, antaku nasil atu bihaliha lam yatlaf minha syai'. Talifa yatlafu ya, betul ya. Syarat yang ketujuh dari apa? Barang ini syaratkah yang dibahas ataukah faidah? Ma yustafadu minal hadis. Yaitu barang tersebut masih sesuai dengan keadaannya, tidak rusak sedikit pun. Walam tataghayyar sifatuha, dan sifatnya tidak berubah bima yuzilusmaha, dengan perubahan sifat yang menyebabkan jadi berubah. Adapun kalau memang tidak ada barang yang kekal, namun secara umum dia barangnya masih barang itu juga dan tidak rusak, dan sebagainya, tidak rusak sedikit pun. Ka nasjil ghazal, seperti apa? Hasil anyaman, hasil rajutan kain, rajutan benang dan sebagainya. Mungkin dia pandai untuk membuat baju rajutan, baju apa misalkan ya? Baju untuk kawin kot, atau terserah baju apa misalkan. Atau baju perang misalkan, atau apa. Yaitu maksudnya apa? Kalau kainnya sudah dirubah, semula dia hutang kain, tapi dia belum bayar sama sekali dalam 5 bulan. Ketika dituntut dan dia sudah bankrupt, sudah muflis, si orang ini ternyata kainnya sudah dirubah jadi baju, atau dirubah jadi langsir misalkan, jadi tirai dan sebagainya. Ini berarti namanya sudah berubah. Wa khubzil hab, yaitu roti yang dibuat dari biji-bijian, dari bijirin itu. Dia hutang berupa bijirin, kemudian sekarang sudah dirubah jadi roti. Namanya sudah berubah. Kemudian wajah lil khosyabi baban, dan seperti menjadikan kayu jadi pintu. Semula dia hutang kayu, kemudian ketika dituntut tahu-tahu barangnya sudah berubah jadi pintu. Maka yang seperti ini berarti dia tidak boleh mengembalikan kayunya tadi, tapi memang dia hutangnya adalah hutang duit. Kalau hutang duit lalu tinggal kembali ke pembahasan orang yang muflis, kadarnya dilihat dibandingkan dengan para debt collector yang lain, mengambil sisa harta yang ada. Fa in taghayyarat sifatuha, maka jika sifatnya berubah macam tadi,
nggak lagi dikatakan ini kayu, tapi apa? Ini pintu. Tidak lagi dikatakan ini adalah bijirin gandum, tapi ini roti dan sebagainya. Au talifa ba'duha, atau sebagiannya sudah rusak, sudah binasa. Fahuwa uswatun bil ghurama, maka barang ini huwa ini kembali ke barangnya. Oh enggak ya, sil'ah kok ya. Berarti huwa kembali ke pemilik barang. Maka pemilik barang ini mengambil bagian bersama para ghurama yang lain. Yaitu apa? Ya sudah, barangnya dikumpulkan jadi satu, dinilai harganya, lalu apa? Dibuat prosentasenya. Untuk apa? Dikembalikan ke para debt collector sesuai dengan kadar yang dimampui. Baik. Kemudian yang ke-8, Allah yata'allaqa biha haqqun min syuf'ah. Barang tadi tidak terkait dengan hak dari syuf'ah. Ternyata barang itu dimiliki dua orang sekarang. Kalau dimiliki dua orang, tidak mungkin diambil oleh satu orang saja. Aurahan, atau ternyata barang itu tapi gimana dia milik dua orang? Karena begitu barang itu dibeli, memang misalkan tanah dibeli walaupun belum bayar, memang tanah itu sudah berpindah kepemilikan. Gerannya sudah geran milik kita istilahnya. Maka terserah kita, walaupun kita belum bayar kepada si datuk yang kita beli tanahnya itu, walaupun kita belum bayar, boleh tanah ini kita buat syuf'ah dengan saudara kita. Ini sepertinya tanah ini saya tak mampu untuk bayar secara lengkap. Gimana kalau kita kongsi? Jadi milik Anda setengah, milik saya setengah. Ini syuf'ah. Cuma apa, waktu itu misalkan tanahnya belum dibagi secara dikasih pagar atau jalan. Baik. Maka apa, ini masih milik dua orang dan belum diperjelas batasnya yang mana. Baik. Maka yang seperti ini tidak boleh untuk diambil oleh si datuk tadi, karena sekarang barang ini bukan hanya milik satu orang. Aurahan, atau barang itu kita jadikan sebagai cagaran untuk mungkin bisnis yang lain. Tanah tadi kita jadikan cagaran di orang lain untuk apa? Untuk bisnis yang lain. Baik. Keterkaitan dengan orang lain, maka tidak boleh datuk tadi ambil tanah itu. Karena sekarang tanah itu menjadi hak, walaupun bukan hak total, tapi ada sebagian hak pada orang yang kita jadikan sebagai cagaran. Karena apa? Boleh jadi kita beli ke dia, kemudian tahu-tahu kita sendiri mengalami kesulitan, ada kesulitan kesehatan, terpaksa harus menggadaikan tanah itu untuk jual, untuk dapat duit dari orang yang lain lagi. Maka tidak boleh si datuknya sewenang-wenang mengambil tanah itu, karena tanah itu sekarang menjadi apa? Menjadi pegangan orang yang ketiga. Kalau kita tidak mampu bayar, orang ketiga berhak menjual tanah itu untuk mengambil sesuai kadar hutangnya. Wa aula min dzalik alla tuba. Lebih layak lagi dari ini, tidak boleh langsung dijual oleh si datuknya itu. Tanah ini langsung saya ambil untuk langsung saya jual, enggak. Sekedar dia ambil saja gerannya, itu aja tidak boleh. Apalagi sampai langsung dia jual ke orang keempat, kelima, teman dia dan sebagainya. Autuhab, atau dihibahkan, tidak boleh, karena dia masih terkait, barang ini terkait dengan orang lain sekarang, yang mana orang lain itu berurusan dengan kita, dengan si orang yang muflis misalkan, naudzubillah. Au tawaqqaf, atau diwakafkan, nggak boleh. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Dan nanti case-nya panjang, banyak case di sebagian wilayah seperti itu. Kita dikasih tahu ini wakaf, atau terkadang kita beli itu untuk, bukan kita, sebagian teman membeli untuk jadi pondok pesantren, jadi markis. Tahu-tahu tanah ini masih dipersengketakan oleh orang banyak di sebelah sana dari keluarga yang dulu-dulu. Akhirnya kita pening, kita nggak boleh sholat di situ, tidak boleh mengajar di situ, sementara kita sudah keluar duit, misalkan. Makanya memang case-nya itu harus diselesaikan satu-satu. Baik. Maka datuk tadi tidak boleh sewenang-wenang langsung mewakafkan atau menjual, karena tanah ini masih apa? Masih ada keterkaitan dengan hak orang yang lain. Fala ruju'a fiha, maka tidak boleh si pemilik barang atau tanah tadi menarik kembali tanah itu, yang tanah itu talinya sebagian di tangan orang lain. Malam yakunit tasarrufu fiha hilatan ala ibtalir rujuk, selama tasarruf yaitu apa? Perbuatan, perlakuan tasarruf, yaitu muamalah yang dilakukan oleh saya, oleh orang yang muflis ini, di dalamnya ada tipu daya untuk membatalkan hak datuk tadi untuk menarik kembali tanah dia. Misalkan kita ini orang jahat, naudzubillah ya. Kita tahu ini, dilihat dari grafiknya, ini syarikat saya dalam 3 bulan ini akan bankrupt. Tapi saya tak maulah tanah-tanah ini diambil oleh pemilik yang lama. Maka apa? Sudah, saya langsung cagarkan ke sebagian tempat, ke yang lain. Nah, ini berarti niat jahat seperti itu. Nah, ini nggak boleh. Untuk apa? Untuk menghalangi pemilik tanah yang dulu
menarik kembali. Nah, ini dolim, ini tipu daya. Fa innal hiyala muharramah, karena tipu daya macam tadi itu diharamkan. Menyebabkan apa? Dirugikannya pihak pertama. Dia sudah baik hati menghutangi kita, tapi tahu-tahu apa? Ketika kita muflis, dia tak mampu juga untuk menarik tanah itu karena kita membuat tipu daya. Kita jadikan tali kekarnya dipegang orang yang lain. Nah, ini dolim kalau niatnya macam itu. Walai salah tibar, dan tipu daya tadi tidak terpandang. Kalau ketahuan niatnya untuk itu, maka tetap si datuk tadi berhak untuk menarik tanah itu. Itu kalau datuknya memang dia terdolimi. Kalau dia dolim sama aja, nggak boleh juga. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.